Negara pertama yang merasakan ini nanti adalah Amerika Serikat. Meksiko sudah mulai Meksiko, dan dikatakan bahwa bencana badai Harvey yang ada di Meksiko ini akan lebih besar lagi ke depan. Texas, Austin, ini sudah mulai, Pak. Kemudian gempa itu akan berawal nanti dari Amerika Serikat. Kekuatan gempa ini akan menimbulkan tsunami yang dahsyat. Benua Amerika akan terbelah dua. Jika tidak dilakukan antisipasi dini, maka paling sedikit menelan korban bisa 40 juta nyawa. Gempa dahsyat di Amerika itu akan terasa sampai ke Asia. Beberapa bulan setelah itu, kata Keshe Foundation ini, beberapa bulan setelah itu Cina mengalami gempa sebesar yang sama. Lalu menyusul ke Jepang. Kemudian gempa-gempa lainnya seperti ular raksasa yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dari muka bumi ini, berpindah-pindah. Arab akan mengalami gempa-gempa. Kaum muslimin, beliau menutup penuturannya ini, apa katanya? Saya tidak ingin menyampaikan ini semua karena ini teramat sangat pahit, harus disampaikan. Tetapi inilah fakta ilmiah yang pasti akan terjadi. Karena dia non muslim, ya kalimatnya pakai pasti. Sejak beliau menyatakan pernyataan itu, jutaan rakyat Amerika melakukan simulasi penyelamatan dini, bagaimana cara mengantisipasi dan menyelamatkan diri dari musibah-musibah dan bencana-bencana besar. Sekarang 2017. Tidak tahulah kita apa yang akan terjadi nanti, tapi yang jelas menjelang Al-Mahdi nanti akan keluar. Dia akan keluar di tahun-tahun peperangan dan di tahun-tahun gempa, kata Rasulullah. Arah yang mengarahkan ke sana itu sudah semakin coba lihat negara mana yang tenang sekarang di muka bumi. Ada yang tenang nggak? Nggak mengarah, Pak. Baik peperangan di dalam atau perang antar sesama negara yang lain, akan ada perang. La haula wala quwata illa billah. Selanjutnya kata Rasulullah, menjelang Al-Mahdi keluar, akan ada seorang lelaki yang berjiwa suci, yang berjiwa mulia, dicintai oleh orang-orang beriman satu muka bumi ini. Lelaki itu nanti akan dibunuh. Nafsun zakiyah. Rasul mengistilahkan dalam hadisnya, laki-laki yang mempunyai jiwa yang mulia. Nafsun zakiyah, dibunuh. Satu bumi orang beriman berduka dan marah dengan kematiannya. Seluruh malaikat di langit akan marah dengan terbunuhnya laki-laki yang mulia ini. Jadi syarat laki-laki yang terbunuh itu, satu, dia berjiwa mulia. Dua, orang beriman satu muka bumi mengenalnya. Berarti dia levelnya internasional, dicintai oleh orang satu muka bumi. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, kematiannya akan menyebabkan marah orang-orang beriman satu bumi. Tapi orang-orang Islam yang nggak ngerti masalah, imannya tipis, mana peduli dia, mati-mati aja lo, udah ajalnya kok, kan begitu kan? Apalagi orang-orang munafik, mampus aja, kan begitu bahasa mereka. Tapi enggak, kalau orang beriman berduka, sedih, marah karena dia dibunuh. Dan Nabi mengatakan kematiannya menyebabkan malaikat-malaikat di langit juga marah. Langsunglah muncul Al-Mahdi dan orang-orang langsung berbaiat kepada Imam Mahdi. Baik, kaum muslimin yang kami muliakan, manakah di antara mereka ini? Jawabannya Allahu a'lam. Kita tidak boleh memastikan satupun, karena Nabi hanya menyebutkan orang ini berjiwa mulia, terkenal ke seluruh dunia, orang beriman mencintainya, dan dia target bunuh, dan memang nanti dibunuh. Yang mana saja di antara mereka, bisa jadi sosok lain. Ya, jadi kita tidak boleh